Sekarang ini korupsi sudah terjadi di semua lini, dari hulu ke hilir, dari atas sampai ke bawah. Makanya KPK harus menjadi lembaga penegak hukum yang tegas. Tolong semua diusut tuntas dan tanpa pandang bulu. Negara ini sedang darurat korupsi dan suap. Nepotisme dan istilah orang dalam juga makin parah. Kerabat dan keluarga yang berkuasa dibagikan jatah kekuasaan yang enak. Mereka dapat fasilitas yang lebih. Ini bukan indikasi dari target Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Usaha tambang itu menggiurkan. Duitnya banyak, keuntungannya sangat gemuk. Banyak orang berlomba-lomba ikutan. Bahkan ada ormas yang rela menggadaikan idealisme demi tambang. Kalau kita bicara soal tambang, ada satu skandal besar yang terkuak baru-baru ini. Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubah, saya singkat jadi AGK. Dia diduga terlibat dalam kasus suap setelah KPK melakukan OTT di salah satu hotel Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2023. AGK disebut terlibat dalam pengaturan izin usaha tambang. Nama Wali Kota Medan, Bobi Nasution, ikut terseret. Kabar mengejutkan ini diungkapkan oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, saat menjadi saksi di persidangan. Suryanto mengatakan AGK memakai kode Blok Medan untuk memuluskan pengurusan izin tambang ini. Untuk memuluskan izin tambang milik Bobi, dia sempat diajak untuk bertemu dengan salah satu pengusaha di kota Medan. Dia datang mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara. Dia juga mendampingi sang gubernur. Dia menyebut nama Muhaimin Syarif untuk penjelasan tentang kode Blok Medan. Dan Muhaimin Syarif ini adalah mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap AGK. Dia diduga menjadi aktor dalam suap pengurusan izin usaha pertambangan di Halmahera. Sedangkan AGK sendiri mengaku Blok Medan dipakai untuk mengurus izin tambang di Halmahera untuk usaha milik istri Bobi Nasution, Kahiyang Ayu, yang juga anak Presiden Jokowi. Ini kabar yang cukup mengejutkan. Sebenarnya ini adalah skandal yang memperburuk nama Jokowi menjelang lengser. Kalau ini benar, maka ini adalah fakta tentang sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Ini sekaligus menjadi pertanda ada banyak skandal yang terjadi di pemerintahan Jokowi. Media pun kadang agak usil ketika nama Bobi terseret. Istana ditanya soal ini. Saya kadang merasa lucu, masih aja tanya mereka. Ya sudah pasti jawabannya akan normatif. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku tidak tahu soal keluarga presiden yang diduga main tambang. Dia membantah mereka punya izin tambang. Yang jadi pertanyaan banyak orang adalah kenapa orang istana mendadak menjadi juru bicara yang bersangkutan? Aneh kan? Pertanyaan selanjutnya adalah apa tindakan KPK selanjutnya? AGK sudah bernyanyi. Nama Bobi disebut di pengadilan. Ini bukan rumor. Apakah mungkin mantan gubernur itu sembarangan menyebut nama seseorang? Jadi, mari kita menunggu langkah KPK selanjutnya. Saya yakin masyarakat berharap KPK bisa mengusut kasus ini sampai tuntas, adil dan tidak pandang bulu. Apalagi kalau benar-benar, misalnya melibatkan keluarga Jokowi, maka KPK akan diuji kredibilitasnya. Seperti yang kita tahu, KPK belakangan ini agak melempem. Banyak pihak yang yakin KPK sudah loyo dan dilemahkan di era Jokowi. Lewat revisi undang-undang, KPK dilemahkan dari berbagai arah. Bahkan saat ini KPK tidak lagi menjadi lembaga independen seperti dulu. Artinya, KPK rawan diatur, disetir, dikendalikan dan dipakai sebagai senjata politik. Masyarakat saat ini sedang mengawasi apa yang akan dilakukan KPK terkait ini. Apalagi kasus tambang akhir-akhir ini, nilai kerugiannya sangat fantastis.
Kasus korupsi tambang timah belum lama ini merugikan negara sebesar 271 triliun. Ini hanya sebagian dari banyak skandal yang mungkin masih belum tercium. KPK harus tegas dan berani mengusut meskipun banyak yang tidak percaya KPK bakal berani. Ini seolah membuktikan bahwa di negara ini ada begitu banyak orang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, mempermudah mencapai ambisi di balik layar, dan lain-lain. Ini tentu saja mengingatkan kita akan pemerintah Orde Baru yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Bagi yang tidak tahu gimana keluarga Soeharto memupuk kekayaan, silakan kalian cari di Google. Banyak. Soeharto dan anak-anaknya kaya raya karena salah satunya berkat memonopoli bisnis, mulai dari industri otomotif, cengkeh, terigu, dan lain-lain. Keluarga Soeharto disebut mendapatkan bagian. Untuk bisnis cengkeh, pemerintah Orde Baru membentuk Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh atau BPPC. Hebatnya lagi, ada nama anak Soeharto di sana. BPPC dapat hak eksklusif untuk membeli cengkeh dari petani dan menyebut perusahaan rokok hanya dibolehkan membeli cengkeh dari BPPC. Hebat kan? Tapi anehnya, meskipun memonopoli, BPPC malah mengalami kesulitan keuangan dan bubar tahun 1998. Bidang otomotif, sebagian dari kalian mungkin pernah mendengar mobil merek Timor. Mobil ini digadang-gadang sebagai proyek mobil nasional. Sebenarnya mobil ini adalah mobil pabrikan Korea merek Kia yang di-rebranding ulang. Mobil ini jauh lebih murah daripada mobil lain karena dapat fasilitas bebas pajak barang mewah. Proyek mobil Timor adalah milik PT Timor Putra Nasional dan sahamnya dimiliki oleh anak Soeharto. Perusahaan ini tidak bertahan lama karena terhempas oleh krisis moneter tahun 1998. Begitu juga dengan industri tepung terigu. Ada satu PT yang besar, dapat hak monopoli distribusi terigu dari PT Bulog. Tapi semua fasilitas itu tidak gratis karena kabarnya 26% dari keuntungan perusahaan harus dikasih ke yayasan yang salah satunya adalah milik keluarga Soeharto. Kalau kita bicara soal yayasan, dalam salah satu buku tentang kekayaan keluarga Cendana, ada belasan yayasan yang diketuai oleh Soeharto dan istrinya. Di situ dikatakan bahwa mendirikan yayasan adalah modus Soeharto untuk menghimpun dana. Yayasan yang didirikan kemudian menjadi sumber dana untuk menopang kekuasaannya, sekaligus menjadi bancakan perusahaan yang dimiliki anak-anak dan para kroninya. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut bagaimana seorang kepala negara memakai kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan memberikan fasilitas lebih kepada keluarganya. Tentu saja kita tidak ingin hal seperti ini terulang lagi sekarang ini. Sayangnya, korupsi dan kegiatan memperkaya diri makin lama makin tidak terkendali. Kalau dulu kasus korupsi hanya di sekitaran lingkaran kekuasaan, sekarang ini korupsi sudah terjadi di semua lini, dari hulu ke hilir, dari atas sampai ke bawah. Makanya KPK harus menjadi lembaga penegak hukum yang tegas. Tolong semua diusut tuntas dan tanpa pandang bulu. Negara ini sedang darurat korupsi dan suap. Nepotisme dan istilah orang dalam juga makin parah. Kerabat dan keluarga yang berkuasa dibagikan jatah kekuasaan yang enak. Mereka dapat fasilitas yang lebih. Ini bukan indikasi dari target Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.